Di sini kami akan memaparkan analisis Basel dari Bread Talk. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami terdiri dari dua orang, yaitu Ibu Gusti Putusani Skalita Desniari dan saya sendiri, Maria Faustina Ovireta. Basel sendiri ada kepanjangannya, yaitu Political, Economic, Social, Technological, Legal, dan Environmental. Yang pertama adalah faktor politik dari perusahaan Bread Talk. Faktor politik mencakup perubahan dalam kebijakan pemerintah, stabilitas politik, dan regulasi yang dapat memengaruhi strategi operasional dari suatu bisnis. Contohnya, pemerintah melarang mempekerjakan warga asing. Dari kasus Bread Talk menunjukkan bagaimana kebijakan pemerintah dapat memengaruhi strategi sumber daya manusia perusahaan itu sendiri, di mana pemerintah tempat Bread Talk beroperasi, terutama di Singapura, melarang untuk mempekerjakan tenaga kerja asing. Hal ini tidak hanya membatasi opsi rekrutmen perusahaan, tetapi juga mengarah pada perubahan dalam manajemen tenaga kerja. Larangan tersebut dapat dipahami sebagai upaya untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi warga lokal dengan mengutamakan mereka dalam pasar tenaga kerja. Namun dari sudut pandang Bread Talk, hal tersebut dapat menjadi tantangan baru dalam hal pencarian tenaga kerja yang mahir dalam F&B dan kebutuhan spesifik dalam mendukung operasional perusahaan. Selanjutnya, upaya menjadikan Singapura sebagai negara yang cerdas dan tanpa uang tunai. Upaya pemerintah menjadikan Singapura sebagai negara yang cerdas dan tanpa uang tunai membuat Bread Talk menggabungkan opsi pembayaran digital melalui aplikasi dan pembayaran mobile di toko retail Bread Talk. Selanjutnya, ekonomi. Faktor ekonomi mencakup kondisi ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kebijakan moneter yang dapat memengaruhi bisnis. Contohnya, fluktuasi nilai tukar mata uang. Kasus Bread Talk menghadapi fluktuasi nilai tukar mata uang yang dapat berdampak langsung pada biaya impor bahan baku atau peralatan dari luar negeri. Fluktuasi ini dapat mengakibatkan naik turunnya biaya produksi yang pada akhirnya memengaruhi harga jual produk Bread Talk dan margin keuntungan perusahaan. Kemudian, kenaikan biaya operasi retail menyesuaikan dengan negara maupun kota tempat Bread Talk beroperasi. Kenaikan biaya operasi retail juga merupakan dampak langsung dari faktor ekonomi yang dialami oleh Bread Talk. Biaya operasi seperti sewa tempat usaha, biaya tenaga kerja, dan biaya distribusi dapat meningkat karena kondisi ekonomi yang berbeda-beda di setiap negara, terutama di kota-kota besar tempat Bread Talk beroperasi. Selanjutnya, sosial. Faktor sosial mencakup perubahan dalam preferensi dan tren yang sedang digemari oleh masyarakat yang dapat memengaruhi suatu bisnis yang dijalankan. Contohnya, ekspektasi pelanggan Singapura terhadap produk yang harus selalu baru dan menyegarkan. Bread Talk di Singapura menghadapi ekspektasi pelanggan yang selalu ingin mendapatkan produk-produk baru dan segar atau masih dalam keadaan hangat. Hal ini disebabkan karena pelanggan memiliki pola pikir bahwa produk roti itu mudah rusak dan seringkali terjual dengan sangat cepat. Secara konstan, setiap 6 bulan, Bread Talk akan menyegarkan rangkaian produknya yang menjadi faktor penarik dari bisnisnya. Kemudian, preferensi konsumen Tiongkok yang lebih menyukai suasana kafe. Preferensi konsumen Tiongkok yang lebih menyukai suasana kafe, sehingga hampir semua toko roti di Tiongkok lebih besar daripada gerai di Singapura, karena lebih banyak menampung meja dan kursi untuk mendukung suasana kafe. Kemudian variasi makanan khas Asia yang lebih beragam kepada konsumen Indonesia. Adanya variasi makanan khas Asia yang lebih beragam kepada target konsumen Indonesia ini menyesuaikan dengan masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Lita. Untuk analisis investor selanjutnya itu adalah teknologikal. Faktor teknologi di sini mencakup perkembangan dalam teknologi yang dapat mempengaruhi dari suatu bisnis yang sedang dijalankan. Sebagai contoh dari kasus Bread Talk, telah menginvestasikan sumber daya pada otomasi dan inisiatif digital dalam operasionalnya. Contoh halnya mesin pembuat roti otomatis atau sistem manajemen inventaris yang terkomputerisasi dan penggunaan teknologi
Otomasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi akibat BreadTalk yang kesulitan dalam merekrutmen tenaga kerja lokal yang menyebabkan BreadTalk kekurangan tenaga kerja. Dengan adanya otomasi teknologi juga dapat mengurangi biaya produksi untuk operasional bisnis BreadTalk yang dijalankan. Selain itu, BreadTalk juga meluncurkan program BreadTalk Rewards dengan memanfaatkan kemampuan digital karena BreadTalk sendiri tidak memiliki retail internet untuk bisnisnya. BreadTalk Reward ini adalah sebuah inisiatif digital yang bertujuan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dan mengoptimalkan pengalaman dari konsumen BreadTalk sendiri. Selanjutnya yaitu ada analisis legal. Faktor legal atau faktor hukum merupakan salah satu aspek penting yang mempengaruhi operasional bisnis, terutama dalam hal perubahan regulasi hukum yang berkaitan dengan industri atau produk yang dihasilkan. Sebagai contoh dari kasus BreadTalk, BreadTalk sendiri harus memastikan bahwa produk-produknya mematuhi standar kesehatan pangan yang berlaku di setiap negara maupun kota tempat BreadTalk beroperasi. Keketatan akan peraturan kesehatan pangan tiap negara maupun kota memiliki tingkat keketatannya masing-masing. BreadTalk sendiri harus secara teliti memantau dan memastikan bahwa semua produk yang dijualnya memenuhi persyaratan hukum yang berlaku di setiap masing-masing negara maupun kota itu sendiri. Hal itu juga untuk menghindari sanksi hukum dan menjaga reputasi bisnis dari BreadTalk. Faktor yang terakhir adalah faktor environmental. Faktor environmental atau faktor lingkungan memiliki dampak yang semakin besar bagi bisnis saat ini karena perhatian terhadap isu lingkungan semakin meningkat di masyarakat maupun di pemerintahan. Sebagai contoh dari kasus BreadTalk sendiri, BreadTalk telah mengembangkan sistem digital untuk mengurangi limbah makanan dari produk-produk yang mereka hasilkan, di mana sistem digital ini membantu dalam mengelola stok makanan secara efisien, mengurangi pemborosan, dan memperkuat citra perusahaan sebagai entitas yang peduli terhadap isu lingkungan. Dan langkah tersebut juga sejalan dengan kesadaran global terhadap isu-isu lingkungan, termasuk tentang pemborosan makanan. Dan melalui sistem ini juga dapat mengoptimalkan produksi dan mengurangi biaya operasional dari BreadTalk itu sendiri. Selain itu, secara tidak langsung, dengan mengembangkan sistem untuk mengurangi limbah, BreadTalk juga harus mematuhi peraturan lingkungan hidup yang berlaku di tiap negara maupun kota tempat mereka beroperasi. Hal ini mencakup dari pengelolaan limbah, penggunaan bahan ramah lingkungan, kepatuhan terhadap batas emisi, dan praktik-praktik lain yang mendukung pelestarian lingkungan. Dengan kata lain, BreadTalk harus beradaptasi dengan peraturan-peraturan tersebut untuk memastikan keberlanjutan operasional yang sesuai dengan standar hukum dan lingkungan tempat mereka beroperasi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.